Politik itu kejam, tapi Ibu Siri lebih kejam. Underwear Talk. Underwear talks about ideas. Kembali lagi kita kali ini di Pojok Negeri Media dan saya kedatangan tamu. Beliau punya jabatan di tingkat level nasional untuk Partai Persatuan Pembangunan, Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Partai Persatuan Pembangunan Pak Usman Yakub, sekaligus juga anggota Komisi 4 DPD Kaltim, Bang ya. Ketua Komisi 4 DPD Kaltim. Nah, akan banyak hal yang kita bahas, termasuk soal ini di nasional juga lagi ramai terkait P3 untuk Pilpresnya. Ada nama Sandiaga Uno di situ yang kerap kali ikut acara P3. Tapi sebelum kita lanjut, kita mungkin bahas Bang Usman dulu. Saya baca-baca dulu guru, Bang. Ya. Di dua sekolah ya. Saya dulu guru di SMK Pemuda pada tahun 1995 sampai 2002. SMK Pemuda. Ya. Apa itu? Guru. Saya guru akuntansi dulu Akuntansi. di SMK Pemuda. SMK Pemuda itu dulu Semia Pemuda namanya. Setelah ada pergantian regulasi, Semia itu berubah jadi SMK yang di Jalan Cermai itu. Iya, Cermai. Ya, SMK Pemuda itu didirikan oleh Yayasan KNPI. Dulu zamannya Pak Harit Sarasman almarhum, mantan ketua DPD KNPI Provinsi Kaltim, yang memang punya concern lah ya. Ya, concern di bidang pendidikan waktu itu. Kemudian sebelumnya itu juga ngajar di Samarinda Seberang. Ya, saya memang background pendidikan. Itu Samarinda Seberang juga guru? Ya, guru. Honor. Jadi makanya kalau bicara tentang lika-liku honorer, guru honorer saya hafal betul. Berarti FKIP lulusan S1-nya? Ya, saya S1 FKIP Universitas Mula Warman tahun 95. Kebetulan saya program studinya adalah pendidikan ekonomi. Oke. Berapa tahun sejak lulus sampai jadi guru itu? Saya sebelum lulus sudah ngajar di SMP 45 itu. Sejak 92 saya udah sambil aktif di kampus sambil ngajar gitu ya. Kemudian saya lulus di FKIP tahun 1995 sambil ngajar, langsung ngajar di SMK Pemuda, diminta oleh Pak Haritsa waktu itu dan teman-teman di SMK Pemuda ngajar. Kemudian masuklah pemilu 97. Pemilu 97 itu adalah pemilu akhir dari masa rezimnya Orde Baru. Iya. Orde Baru yang kita tahu bahwa pemilu rezim Orde Baru itu kan hanya 3 partai politik. Ya, itu yang difusikan semua ya? Ya, jadi kalau di zaman Orde Baru itu sejak tahun 1971 itu rezim Orde Baru itu menciutkan partai yang sebelumnya partai kita mengenal multipartai. Jadi multipartai itu tidak hanya sekarang di era reformasi, tapi multipartai itu sudah ada sejak Republik ini berdiri. Kita tahu sejak pemilu 1955 rezim Orde Lama itu partai itu sudah ada 55 partai di zaman itu. Yang kita tahu ada 4 partai yang unggulan. Ada partai Masumi, ada partai Golkar, bukan, ada PDI. partai PNI, Partai Nasional Indonesia kan? Oke, iya. PNI. PNI itu kan cikal bakalnya PDI. Iya. Kemudian ada Partai Komunis, PKI gitu ya. 3 itu kan yang menonjol di zaman Orde Lama. Nah, begitu terjadi G30 GSPKI, kan terjadi pergantian rezim dari Soekarno ke Soeharto. Oleh Soeharto itu dari 1966
1965 dia berkuasa sampai dengan 1971 itu kan nggak ada pemilu tuh. Ya. Jadi nanti pemilu 71 itu dicuitkanlah partai politik hanya menjadi 3. Jadi partai yang berbasis nasionalis itu disatukan, difusikan menjadi PDI, Partai Demokrasi Indonesia. Jadi PDI itu terdiri dari PNI, Partai Murba, Partai Marhain, dan lain sebagainya, itu difusi menjadi satu. Termasuk Parkindo, Partai Kristen Indonesia, itu masuknya ke PDI. Fusi PDI. Lalu yang kedua, partai yang berbasis agama. Partai berbasis agama itu seperti Parmusi, karena Masyumi itu kan dibubarkan oleh Soekarno. Kemudian menjelma menjadi Parmusi, Partai Muslimin Indonesia waktu itu. Jadi Parmusi, kemudian PSI, Partai Syarikat Islam Indonesia, Partai Islam Perti, kemudian Partai Nahdlatul Ulama itu melebur berfusi menjadi satu, lahirlah yang namanya Partai Persatuan Pembangunan yang lahir pada tanggal 5 Januari tahun 1973. Ya. Nah, tadi Bang Usman 97 pemilu di itu apa hubungannya? Abang jadi guru dan kemudian 90 itu gimana hubungannya? Jadi gini, saya kan dulu di kampus itu adalah aktif ya di organisasi internal kampus. Saya aktif di mahasiswa program studi, aktif di mahasiswa jurusan, aktif di senat fakultas. Nah dari situ kita akhirnya sering banyak berinteraksi dengan dunia luar. Dunia luar misalnya dengan elit-elit politik di tingkat provinsi, karena kita tahu bahwa di Kaltim kan pusatnya di Samarinda. Jadi elit-elit politik provinsi itu ada di Samarinda. Nah, sejak saya zaman kuliah dulu itu sering melakukan aksi, sehingga pasti ketemu para senior-senior gitu yang ada di, misalnya ketika pemilu 92 yang menghebohkan secara nasional, waktu itu kita protes Golkar. Tahun 92, pemilu 92 kita protes Golkar itu karena mengedarkan undangan dukungan mahasiswa terhadap partai. Dulu Golkar itu bukan partai, tidak mau disebut partai Golkar dulu itu. Golongan karya saja. Golkar ya. Mengedarkan dukungan kepada Golkar bagi mahasiswa Universitas Mula Warman. Itu ribut itu? Ribut itu. Nggak terima ya? Nggak terima, akhirnya kita semua fakultas di Unmul, waktu itu kan fakultas di Unmul hanya 5. Fakultas FKIP, Kehutanan, Ekonomi, FISIP, kemudian Pertanian. Sekarang kan sudah 13 fakultas di Universitas Mula Warman. Jumlah mahasiswa waktu itu di Universitas Mula Warman itu sekitar 4.000-an. Sekarang kan sudah puluhan ribu. Jadi, nah dari situ kita, padahal itu minggu tenang. Itu minggu tenang kita protes. Waktu itu sampai 2 hari kita berturut-turut demo begitu, ke sekretariat Golkar di apa itu yang sekarang ini. Kita protes di situ. Nah di situ saya mulai dikenal. Pentolannya ini ya. Ada 7 orang kami. Siapa aja tuh? Masih ada di sini. Saya dari FKIP, kemudian Longgena Ginting, itu dari Fakultas Kehutanan, Andri Nops itu, siapa lagi? Itu ada 7 orang kami itu waktu itu protes gitu. Dan waktu itu dan remnya itu adalah Mayor Jenderal Adang Ruhyatna. Waktu itu. Dan remnya di Kaltim gitu. Beliau itulah yang memfasilitasi kita untuk memprotes kita itu ke pusat. Karena itu kan sempat waktu itu kan TV swasta kan belum ada. Satu-satunya TV di yang kita ada TVRI, dan itu disiarkan oleh TVRI waktu itu. Nah, akhirnya kita difasilitasi oleh Pak Danrem, Pak Adang waktu itu untuk menyampaikan tuntutan kita. Akhirnya diralat karena kita nggak akan
mundur dukungan. ya, kita tidak akan mundur dari aksi itu kalau tidak ada perubahan. Iya. Ya, itu. Dan waktu itu kan sangat susah. Yang namanya kalau sudah naik redaksi, sudah tertayang gitu kan Nggak bisa lagi. susah sekali. Dan waktu itu cuma masuk tim Minggu Tenang. Nah, dari situ sebetulnya saya mulai dikenal. Nah, lanjut itu tahun 92. 93 saya terpilih jadi Ketua Senat Universitas Mula Warman. Makin naik ya. Sekarang kan namanya BEM kan, Iya, BEM, Badan betul. Eksekutif Mahasiswa. Waktu itu namanya SMPT, Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi, atau sering dikatakan Senat Mahasiswa. Nah, tahun 93 saya, dan waktu itu ada pertemuan SMPT pertama yang digagas nasional, yang digagas oleh UGM. Oke. Ketua panitianya itu Anies Baswedan. Oke, di 93. Ya, di tahun 93. Oh, jadi waktu ya. itu Anies Di- Senat Mahasiswa Nasional ya? Ya, enggak di UGM. Kan Oh. enggak ada Senat Mahasiswa Nasional. Oke. Jadi saya ketua Senat di Unmul, Anies itu ketua panitia pertemuan SMPT secara nasional. Pertama di Kaliurang. Di Kaliurang? Jogja. Oke. Jogja. Ketua Senatnya itu waktu itu kalau enggak salah masih siapa ini? Anas Urbaningrum. Nah, gitu. Iya. Simpul-simpulnya ya. Simbol-simbolnya. Dan waktu itu isu yang kita bahas adalah turunkan rezim. 93. Oh iya, makanya semua rektor itu ngawasi ketua-ketua senatnya. Itu cikal bakalnya Runtuhnya, 98 lahirnya 98 tuh cikal bakalnya di 93 itu. termasuk ada nama Anas dan ada nama Anies juga berarti ya? Iya. Terus ada nama Bang Usman. Ya, jadi itu pertemuan Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi pertama itu sudah panas situasinya, dan waktu itu memang kami menyatakan keluar dari pertemuan itu karena ada perbedaan, bukan pada persoalan substansi isunya, tapi persoalan mekanisme rapatnya yang waktu itu ini. Tapi itu memang direcoki gitu. Artinya memang ada pihak lain yang ada jadi peserta di luar mahasiswa itu yang mau mengacak-acak di pertemuan ini supaya tidak terwujud gitu. Karena memang Bahaya. ending deklarasi kita itu skenario kita awalnya itu adalah turunkan rezim. Dan itu memang dipantau. Dan waktu zaman itu memang di kampus zaman saya kuliah ada namanya NKKBKK. Apa itu? Ya, strategi pemerintah itu membuat yang namanya normalisasi kehidupan kampus dan badan koordinasi kampus. Jadi ada tentara dulu ditaruh di kampus Di itu. situ. Di setiap kampus. Saking pengennya ngawasi ya. Gitu ya. Nah, maka itu saya ikut berangkat pertemuan itu. Disitulah saya pertama kali naik pesawat sebagai aktivis gitu. Pulangnya gitu, karena disuruh pulang gitu kan. Sampai di Balikpapan dijemput. Gitu, terus supaya nggak lagi melanjutkan itu. Dan itu berlanjut sampai pada akhirnya di Forum Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi yang kedua itu di tuan rumahnya Kaltim di Unmul. Waktu itu ketua senatnya adalah Arafat Abdullah Karnain. Nah, stop di situ. Nah, puncaknya dari semua perjuangan rintisan Dari 93 itu. saya itu ya 98. Menarik juga. Ya, maka itu yang terkenal justru angkatan 98. Berangkat dari situlah kemudian Bang Usman Ya. juga dikeke untuk masuk politik. Ya, nah meskipun memang saya kenapa tertarik ke P3, pertama memang ya jujur karena orang tua saya itu adalah aktivis P3 di kampung, tapi namanya aktivis kampung ya di tingkat kelurahan itu. Tapi bapak saya itu unik, bayangin di lingkaran keluarga itu semua dimusuhi gitu supaya jangan masuk P3 tetap saja. Jadi kalau dia mau kampanye segala itu baju P3-nya itu digulung dulu baru keluar dari rumah, sembunyi-sembunyi nanti baru dia pakai gitu. Karena kondisinya saat itu P3 sudahlah Iya, waktu itu yang namanya P3 dan PD itu selalu digenjot gitu loh sama rezim gitu kan. dan begitu Ya. kelasnya tetap maju ya dengan Ya, meskipun digulung-gulung gitu. digulung-gulung gitu. Dan ya dari situ saya mengenal partai politik dari bapak saya itu. Jadi saya sejak kecil itu
SD saya sering dibawa orang tua. Dari situ saya lihat, oh ini. Nah, sehingga bahkan ketika saya hijrah ke Samarinda itu saya dipesani, amanah orang bapak saya itu kalau nanti kamu masuk ke partai besar mau menjadi politisi jangan kemana-mana, tetap di P3. P3 saja. Nah, itu yang selalu saya. Nah, makanya saya sejak kuliah itu jadi volunteer di P3 memang. Misalnya ketika pemilu 92 saya tukang bagi kaos itu di P3 atau misalnya membantu pengurus P3 di Samarinda membuatkan bagan-bagan organisasinya, bahkan menyapui halaman sekretariat di partai. Jadi sudah P3 lah. Ya, gitu ya. Oke, menarik. Jadi kita tahu tadi Bang Usman ternyata dia ini salah satu pentolan juga yang diawasi ya. Dan mencetuskan ide lahirnya 98 di mana dia adalah ketua senat. Oke, menarik background-nya. Kita sudah tahu background-nya dan akan masuk ke sesi lagi. Kita break sebentar soal Pilpres deh. Ya. Sebelum kita masuk ke IKN. Jangan kemana-mana, tetap di Pojok Negeri Media. Oke, kita langsung saja lanjutkan lagi. Ya. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu P3 menuju 2024. Tokoh-tokoh nasional yang masuk di situ siapa aja, Bang? Kalau di P3 itu kan sejak zamannya Pak Suharto Mono Arfa sebagai ketua umum terpilih di Muktamar Makassar tahun 2021 yang lalu. Kemudian melahirkan yang namanya Koalisi Indonesia Bersatu KIB, dalam hal ini P3, PAN, Golkar dan PAN. Memang dari atmosfer tiga partai itu membentuk KIB itu sebetulnya didasari oleh satu pikiran bahwa menghadapi Pilpres itu tidak terjebak dulu pada persoalan siapa figurnya, tetapi bagaimana bangunan koalisinya itu tersedia atau terbangun dengan baik. Dari situlah nanti akan melahirkan sosok-sosok yang memang diharapkan mumpuni untuk memimpin bangsa ini. Maka itu ide dasarnya di situ gitu. Bahwa KIB hari ini saya lihat masih sangat intens untuk melakukan pertemuan-pertemuan untuk mengodok ke arah sana, dan ada beberapa nama yang barangkali sudah kita saksikan bersama yang mengemuka, misalnya Ketua Umum Golkar Pak Erlangga Hartarto, kemudian misalnya Pak Zulkifli Hasan, kemudian Pak Mardiono sendiri sekarang ini, bahkan sebelumnya itu sempat muncul juga Pak Soeharto misalnya. Kemudian ada tokoh lain misalnya Pak Ganjar. Kemudian belakangan muncul lagi tokoh-tokoh yang lain. Yes. Dan memang KIB sampai hari ini tuh belum pada fase di mana menentukan siapa pasangan figur yang akan nanti diusung bersama di koalisi Pilpres ini gitu. Belakangan juga muncul nama Sandiaga Uno itu. Ya, kalau di P3 itu ada dua nama yang paling menonjol untuk kegiatan-kegiatan ke-P3-an. Misalnya Pak Sandiaga Uno, kemudian Pak Erick Thohir gitu ya. Ya bagi kita sih kan welcome saja. Partai Persatuan Pembangunan itu kan sesungguhnya kalau bicara tentang Pilpres terbuka. Kita membuka diri untuk siapapun, termasuk
kepada kandidat-kandidat yang lain untuk berkolaborasi. Bahkan di P3 sendiri itu awal-awalnya kan nama Anies juga santer terdengar, dan sampai hari ini kan belum juga kita memutuskan untuk itu siapa figur yang ideal. Karena itu nanti ada mekanismenya tersendiri. Sekarang ini partai P3 itu lagi konsentrasi untuk menyiapkan tahapan-tahapan pileg. Karena sebentar lagi misalnya tanggal 1 Mei ini sudah mulai masuk fase penyampaian pendaftaran bakal calon legislatif di seluruh tingkatan, mulai DPR RI, DPRD provinsi, kabupaten kota. Sehingga semua resources yang yang kita miliki itu fokus dulu ke situ. Nah, setelah itu nanti baru ke Pilpres, atau sambil jalan, sesungguhnya sambil simultan saja sambil jalan. Tapi memang fokus utama DPP hari ini sampai ke cabang-cabang itu, wilayah dan cabang itu adalah bagaimana menyiapkan kader-kader Partai Persatuan Pembangunan untuk bertarung di Pileg pada tanggal 14 Februari 2024 sambil juga untuk Pilpresnya, karena kan bersamaan tuh. Sampai hari ini kan belum ada perubahan apapun terkait dengan tahapan atau jadwal Pileg dan Pilpres itu, sehingga ini masih berjalan. Maka itu di tingkat DPP kita membagi tugas gitu. Ketua umum mungkin konsentrasi untuk bagaimana membangun komunikasi politik ke semua antar partai dan antar lembaga terkait dengan Pileg dan Pilpres. Tetapi kita yang bagian pemenangan pemilu, kebetulan saya adalah bagian pemenangan pemilu wilayah Kalimantan. Jadi kita konsentrasi untuk bagaimana rekrutmen caleg, kemudian bagaimana pemberkasan administrasi calegnya, sampai nanti pada tanggal masuk pada tahapan di tanggal 1 Mei itu. Sampai tanggal 14, karena ada 14 hari diberi berdasarkan jadwal KPU, ada 14 hari waktu untuk kita memasukkan daftar caleg di KPU. Berarti target nasionalnya sudah jelas dong? Untuk target nasional berapa ini? Ya, kita punya target nasional yang selama ini sering didengungkan oleh Ketua Umum kami, yaitu target ada 50 kursi di 83 atau 84 dapil gitu di seluruh Indonesia. Ini targetnya DPP, dan mudah-mudahan apa yang kita targetkan itu bisa tercapai. Belakangan ini yang lagi rame juga ini soal ini, Bang. Ada tawaran gabung, jadi PDI Perjuangan juga menawarkan P3 bergabung. Itu sudah dengar juga isu-isu? Ya. Kalau itu sudah ini, misalnya ketika Ketua Majelis Pertimbangan Partai bertemu dengan Sekjen PDIP, kemudian PDIP memberi tawaran untuk gabung berkoalisi dengan PDIP. Saya kira suatu hal yang wajar saja, karena saya kira semua partai itu kan membangun komunikasi politik dan bisa saja saling mengajak. Dan saya kira sesuatu hal yang positif dari kepentingan kebangsaan kita, karena ajakan politik ini adalah sesuatu ajakan yang baik, dilandasi dengan niat yang tulus, niat yang baik untuk membangun bangsa ini. Nah, gitu. Jadi pertanyaan kemudian ini, ketika PDI misalnya mengajak P3, sementara kan kita tahu P3 ini masuk di KIB, pertanyaan kemudian muncul, apakah PDI arah-arahnya bau-baunya nih, Bang? Maksudnya apakah PDI yang ke KIB atau pecah di KIB? Bau-baunya gimana? Sampai hari ini saya kira itu biasa saja lah ya. Nanti kan pasti akan mengkerucut. Bisa saja misalnya namanya bangunan komunikasi politik, dan saya melihat bahwa komunikasi politik yang selama ini berjalan
masih cair-cair saja gitu ya, belum ada yang Bergejolak banget. ya gitu, nggak ada. Saya kira cair semua begitu ya. Lalu yang kedua, sampai hari ini juga KIB masih konsisten, KIB masih solid. Bahwa ada ajakan itu menurut saya Berarti menjual nih ya? ya biasa-biasa saja. Artinya suatu hal yang lumrah lah ya. Atau P3 bisa juga mengajak yang lain untuk misalnya gabung ke begitu, dalam gitu ya. Atau karena kan sampai hari ini belum mengkerucut ke mana arahnya gitu ya. Jadi semua masih serba memungkinkan untuk lahirnya komunikasi politik. Yang paling penting adalah intinya adalah bagaimana pemilu 2024 itu memiliki komitmen yang sama untuk suksesnya pemilu 2024. Itu yang penting sebetulnya gitu. Oke. Kalau kita move ke ini kan saya ngerasa ke Kaltim deh soal pilkadanya. Ya. Ini kesannya kayak kalau saya baca aroma-aroma partai kita di Kaltim belum begitu bunyi untuk sosok-sosok siapa nih yang mau di Kaltim. Apakah penyebabnya karena memang ada rentang waktu pilpres duluan daripada pilgub atau gimana sih pandangannya? Saya kira mungkin salah satu itu masalahnya karena pilkada itu setelah pileg dan pilpres, kemudian sekarang para partai politik itu adalah semuanya berkonsentrasi menyiapkan pileg, maka itu kesannya tanda kutip bahwa seolah-olah pilkada terlupakan. Tapi saya kira juga enggak. Masih tetap ada aja komunikasi ke arah itu, tetapi intensitasnya yang masih rendah. Artinya belum menghangat sama sekali gitu loh. Kalau tuh ada perbincangannya masih sambil lalu begitu, belum pada fase di mana ada keseriusan. Kemudian nama-nama yang mengemuka itu kan masih nama-nama prediksial teman-teman media gitu loh, ya kan? Seperti misalnya ya tentu saja Pak Ihsan lah. Ya tentu saja misalnya yang incumbent gitu. Kemudian ada yang mempertanyakan apakah masih satu atau tidak. Ya, bersama dengan Pak Hadi. Sama Pak Hadi atau tidak, atau Pak Hadi maju sendiri misalnya. Ada lagi misalnya yang terbaru wali kota Samarinda mau juga ke sana. Kemudian ada anggota DPR RI misalnya, ketua Golkar misalnya, Rudi Masud misalnya. Itu kan itu yang masih berseliweran yang mengisi otak-otak kita kan gitu. Tapi sampai hari ini saya melihat belum ada pembicaraan yang intens yang serius ke arah itu, karena semua partai politik itu konsentrasinya adalah mempersiapkan pileg dan pilpres gitu ya. Jadi saya kira salah satu faktornya, atau bisa saja nanti suatu saat ada nama baru di luar nama-nama yang selama ini beredar, bisa saja. Tapi kalau saya lihat dengan abang tadi menyebutkan itu, partai aware ya, maksudnya ini sosok-sosok yang kemungkinan bertarung di situ. Termasuk juga isu-isu yang muncul karena kan ini kan masih belum begitu banyak berhembus. Ya, memang jujur saja yang kita lihat ini kita masih pada persoalan bursa kandidat. Yang belum mengemuka sebetulnya mestinya, kalau saya ya, mestinya sejak awal itu kita arahkan adu gagasan kepada kepentingan masa depan Kalimantan Timur. Gitu loh. Jadi kita masih melihat sosok-sosoknya saja, tapi kita belum tahu value, nilai, visi pikiran-pikiran apa yang mau dijual, yang mau digagas ke depan. Mestinya kita itu malah membangun kerangka itu, sehingga kita lihat kemana gitu loh. Kaltim ke depan itu kan belum ada bayangan apapun. Hanya kita bicara bahwa ada sosok-sosok ini yang mau bertaruh, tapi apa yang mau dilakukan, kemudian apakah benar dia menguasai Kalimantan Timur? Kita nggak tahu. Belum ada yang bisa membedah betul gitu. Belum. Saya kira belum ada diskusi yang mengarah ke situ. Tapi kalau nama-nama yang P3 masuk siapa aja, Bang? Tadi Abang sebut Pak Ihsan, incumbent, kemudian ada Rudi Masud, ada
Kemudian ada isu soal yang saya dengar itu Rudi mau gandeng Hadi. Oh iya, kalau itu Ada juga sempat. bisa juga karena memang ada pihak yang memasang-masangkan. Itu biasa saja. Dan politik itu kan kadang-kadang bersumber dari sesuatu yang disebut-sebut begitu awalnya, tapi kita nggak tahu jadi. Tahu gitu ya. Jadi saya tuh kadang-kadang melihatnya bahwa pilkada itu kadang-kadang ada juga aspek aspek jodoh-jodohan, kemudian ada aspek berawal dari gurauan-gurauan begitu, santai-santai gitu, tapi pada akhirnya bisa melahirkan serius gitu. Jadi pilkada ini memang fenomenal, pilkada ini memang misteri gitu ya. Misterius maksud saya. Tapi boleh saja ya, maksudnya sebaiknya isu itu digaungkan terus biar kita bisa tahu sosok-sosoknya atau gimana? Kalau menurut saya memang mestinya sudah waktunya dikedepankan itu adalah gagasan-gagasan yang ingin jadi sejak awal itu masyarakat diajak untuk menganalisis gagasan-gagasan para elit dalam pertarungannya, bukan karena sosok dukungannya semata gitu, tetapi gagasannya untuk membangun Kaltim itu apa, tawarannya itu apa, sehingga masyarakat itu akan terjerdaskan sejak awal oleh dia sendiri, sehingga ketika pada saatnya rakyat memilih, dia sudah punya kriteria. Oh, ini dari yang sekian calon itu, ini loh yang memenuhi otak saya, memilih yang satu sama dengan pandangan-pandangan, kan kelihatan. Dan menurut saya itu mestinya harus dimulai seperti itu. Jadi nggak harus tunggu KPU bikin debat publik. Menurut saya jangan, justru itu harusnya bermulai dari itu. Bahkan kalau perlu misalnya kalau ada orang, atau mestinya sejak awal itu para elit yang mau maju itu jangan hanya sekedar deklarasi mau maju, tapi gagasan yang ditawarkan apa, gitu lah. Sehingga masyarakat sejak awal tercerdaskan, gitu lah. Kita kan selama ini enggak, gitu lah. Baru kita tahu gagasannya, visinya, ketika dia menyampaikan debat publik di KPU. Itu pun juga ketika dia jadi melenceng juga dari itu. Jadi menurut saya sudahlah, tinggalkan cara-cara itu gitu ya. Paling nggak publik tahu ini mau kemana dan dia ngerti banget gitu ya. Mestinya memang kelompok-kelompok kritis itu, termasuk kampus itu mestinya ondong. Iya, gitu. Itu yang dikejar itu, supaya apa? Ada pembelajaran politik yang luar biasa kepada publik. Selain itu juga publik diberi satu keyakinan terhadap pilihannya nanti. Karena ada gagasan itu. Tapi kalau kandidat itu miskin gagasan, tiba-tiba itu terpilih, akhirnya apa? Kita kan menggerutu semua dalam soal kepemimpinannya. Dan gerutuan politik itu tidak ada gunanya menurut saya. Ya kan? Menghabiskan energi aja kita menggerutu, tidak ada berubah-berubah juga. Jadi lebih baik gerutu politik itu jangan pada saat sudah jadi. Gerutu politiknya itu pada saat adu gagasan dengan para kandidat-kandidat yang mau maju, elit-elit itu. Dan tugasnya elit itu memang begitu. Kalau mau jadi elit ya harus punya pikiran, harus punya gagasan. Yalah, mau jadi elit tapi tidak punya gagasan. Termasuk harus berani ya. Iya dong. Elit apa itu kan menurut saya gitu. Kalau nggak berani, nggak ngerti apa-apa. Mau jadi elit tapi nggak ngerti apa-apa. Ini kan ngaco gitu. Oke, dan menarik itu. Mungkin nanti kita persiapkan. Iya. Ya, itu tadi soal P3 terkait nasional, dan kita masuk sedikit soal Pilgub yang menarik. Bang Gusman dan saya tadi ada menyebutkan nama-nama yang mungkin akan kita undang lagi di next podcast. Jangan kemana-mana, kita akan masuk lagi ke isu yang lain. Tetap di Underwear Talks Pojok Negeri Media.
Oke, kembali lagi Underway Talks about Ideas dan bersama Pojok Negeri Media. Saya menarik tadi yang perbincangan kita sebelumnya Bang Usman soal gagasan-gagasan, dan saya mau hubungkan dengan kita statusnya IKN, kemudian IPM kita yang sudah mulai membaik ini kalau saya analisa itu di peringkat ketiga setelah Jakarta dan Yogyakarta. Apa yang perlu dibiasakan ke depan, khususnya hubungan pendidikan dengan pemilihan kepala daerah atau gimana? Ya, jadi ini, saya tentu bersyukur bahwa IPM kita selalu masuk 5 besar nasional. Tetapi tidak cukup hanya sekedar IPM kita itu hanya masuk di angka 5 besar itu, karena IPM itu sesungguhnya hanya menggambarkan angka global, angka kasar saja. Misalnya tingkat partisipasi masyarakat dalam dunia pendidikan, atau tingkat angka strata angka melek huruf dan lain sebagainya, itu kan indeks-indeks yang di ini. Tetapi kalau kita bicara tentang bagaimana kualitas individu peserta didik itu, di situ ada masalah yang kita temukan. Artinya nampak sekali kita tertinggal dari segi keterampilan siswa terhadap lulusan Jawa misalnya. Skillnya. Jadi kalau tingkat IPM-nya memang itu, tapi ketika bicara tentang keterampilan misalnya, kita belum merata karena disebabkan kepada sapras kita yang masih terjadi gap. Kemudian kompetensi guru kita juga masih terjadi gap, ada distribusi guru yang belum merata dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga adalah prasarana proses pembelajaran kita juga masih sangat terbatas. Nah, maka itu ketika bicara tentang IKN misalnya, maka saya selalu mengatakan di forum manapun bahwa mestinya Kalimantan Timur itu harus melakukan lompatan 3-5 kali lipat dibanding dengan sebelum adanya IKN. Karena kenapa? Kalimantan Timur mau tak mau menjadi provinsi penyangga utama IKN. Ketika dia menjadi penyangga utama IKN, maka pada akhirnya masyarakat Kalimantan Timur itu akan menjadi masyarakat internasional. Ya kan? Nah, untuk menjadi masyarakat internasional itu ada standar kualifikasi kompetensi masyarakatnya. Bagaimana bisa dikatakan itu ya? Itu kalau tidak melalui dunia pendidikan, maka itu harus ada lompatan. Harus ada lompatan bahkan terhadap keberpihakan alokasi anggaran pembangunan pendidikan kita, percepatan itu. Banyak masalah di situ yang memang harus kita segera benahi. Salah satu contoh misalnya ketika bicara tentang pendidikan vokasi kita. Pendidikan vokasi kita dari 310 satuan pendidikan yang kita miliki, kita hanya punya 13 LSP, lembaga sertifikasi profesi, yang berbasis sekolah, SMK. Padahal ketika kita bandingkan dengan misalnya kita ambil contoh dengan provinsi Sumatera Selatan misalnya, yang hampir notabene-nya struktur masyarakatnya sama dengan kita, jumlah penduduknya sama, mereka ratusan LSP-nya, puluhan gitu ya, bahkan bisa hampir seratusan. Nah, itu satu. Kemudian misalnya bicara tentang guru ini namanya guru asesor kita. Makanya 2 tahun terakhir ini kita genjot betul. Tahun ini teman-teman dinas pendidikan itu melatih, mengupgrade guru-guru asesor kita supaya tidak expired status sebagai asesor gitu. Lalu yang kedua itu mestinya ada kebijakan yang mewajibkan perusahaan-perusahaan multinasional yang ada beroperasi di Kalimantan Timur untuk kerjasama di dunia pendidikan. Nah,
Sehingga prodi-prodi yang diajarkan di SMK itu berkesesuaian langsung dengan dunia industri. Nah, kadang-kadang di kita selama ini, jujur saja, kalau bicara tentang pendidikan vokasi, kita itu hanya baru bisa memberikan ijazah kelulusan kepada siswa kita. Tanpa dibarengi dengan... Ya, belum kita memberikan yang namanya sertifikasi keahlian. Ya. Padahal dunia industri itu nggak mau tahu kamu lulusan dari mana. Yang penting mana ijazah, mana sertifikat keahlianmu. Kalau kamu ahli listrik, mana buktinya? Maka itu harus ada lembaga sertifikasi profesi itu yang harusnya hadir di Kalimantan Timur. Salah satu contoh, akhirnya kita nyantolin untuk mendapatkan sertifikasi profesi siswa SMK kita yang tidak ada di Kalimantan Timur. Akhirnya kita kirim misalnya pelayaran, kita akhirnya kirim ke Barombong, Sulawesi Selatan, kita kirim ke Semarang. Padahal kita punya SMK pelayaran, tapi sertifikasinya dikeluar. Nah, itu akhirnya melahirkan biaya tinggi kan? Nah, maka ini semuanya ada benahi. Belum lagi kita bicara misalnya di tahun 2024 nanti, guru ASN yang berstatus ASN yang akan pensiun itu 5.000-an. Mulai dari TK sampai SMK. Oke, 5.000-an. Sementara ruang yang diberikan nasional, pemerintah pusat untuk mengangkat formasi ASN, bidang profesi guru, hanya paling tinggi 100 per tahun. Ya kapan bisa nyukupinya? Maka itu tidak heran kalau di Kalimantan Timur hingga hari ini ada sekolah negeri, SMA negeri kita, hanya kepala sekolahnya yang ASN, selebihnya gurunya guru honor. Sekarang ada lagi kebijakan pusat pengangkatan guru P3K. PPK. Nah, PPK itu kan pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak. P3K itu. Tapi penuh masalah juga. Karena rekrutmennya pusat, tetapi yang suruh membiayai adalah daerah. Penempatannya sampai hari ini ada teman-teman yang sudah lulus P3K, penempatannya nggak ada. Akhirnya lontang-lantung nggak ngajar juga. Nah, ini banyak masalah sebetulnya. Belum lagi kita bicara soal sapras. Nah, itu dia. Saya mau hubungkan ini sama ini. Bagaimana pendidikan itu dibawa oleh elit, Bang? Kan kayak gini kan masalah-masalah yang seharusnya bisa debatable untuk dibahas. Iya, mestinya. Maka itu mestinya harusnya tahu detail-detail seperti ini. Sehingga ketika dia mau diapakan, dibiari. Apa nextnya? Apa nextnya begitu? Mengatasinya seperti apa? Mesti dia punya pikiran cara mengatasinya seperti apa. Berangkat dari abang yang senat, kemudian juga duduk di Komisi 4. Kalau saya bilang, pentingkah pendidikan dibawa dalam salah satu gagasan untuk memajukan daerah? Oh iya, itu mutlak. Bukan hanya infrastruktur? Iya, menurut saya, jadi gini, justru mestinya kita sejak awal itu, investasi besar kita itu adalah selain infrastruktur itu adalah SDM. Gitu. Tetapi bisa kita maklumi teorinya, kenapa infrastruktur dulu yang kita dahulukan dibanding itu, karena membangun akses supaya mudah ya. Ya, mudah begitu baru nanti. Tapi itu mestinya saat ini menurut saya itu mestinya sudah SDM kita yang pada sisi yang sama itu dibuat investasi SDM-nya mestinya sudah dilakukan. Maka itu menurut saya pendidikan di Kalimantan Timur itu memang harusnya mendapat prioritas utama. Selain dari infrastruktur yang ada. Kita ini kan agak apa ya? Satu sisi orang mengenal kita kaya, tapi kita bicara tentang existing infrastruktur yang kita miliki, seolah-olah kita tidak punya kekayaan. Sekarang jalan mana yang pada fase status nyaman kita nikmati, kenyamanan, baru sebatas fungsional, ya kan? Bahkan sering kita dianekdotin gitu, untuk mengetahui kita sudah masuk Kalimantan Timur itu sederhana saja. Kalau perjalanan dari Banjarmasin ke Samarinda, kalau sepanjang kita startnya
masih enak tidur, berarti itu belum masuk Kalimantan Timur. Nanti kalau sudah tidak bisa tidur, berarti itu sudah Kalimantan Timur. Atau sebaliknya, kalau kita start dari Samarinda keluar Kalimantan Timur, misalnya kalau kita belum bisa tidur, berarti itu masih daerah Kalimantan Timur. Tapi kalau sudah bisa tidur dalam perjalanan, berarti itu sudah daerah orang lain. Itu kan menurut saya ungkapan-ungkapan yang sindiran-sindiran yang mestinya kita malu. Soal pendidikan, saya itu ada sempat baca kemarin hal menarik Bang, yang dibuat oleh Pinta Politik kalau nggak salah. Itu jadi dia membahas soal beasiswa Soeharto itu melahirkan banyak pemimpin-pemimpin yang menjadi rektor di masa depan. Jadi meskipun ada masalah di Soehartonya, tapi ada program yang berhasil membuat pendidikan memberikan sumbangsi pada daerah. Ya. Ada melihat nggak sosok-sosok Kaltim yang berani membawa itu, membawa fungsi yang dijualnya adalah pendidikan? Sejauh ini sebetulnya kayak, tapi ini tidak bermaksud membandingkan ya. Kan sejak zamannya Pak Awang Farok jadi gubernur hingga hari ini Pak Isran, itu kan sebetulnya alokasi beasiswa kita itu kan besar-besaran. Besar-besaran sekali. Termasuk gitu banyak ke kereta api itu. Ya, segala macam itu. Itu bagus-bagus saja gitu loh. Tetapi saya concernnya hari ini, beasiswa itu kan sebetulnya adalah stimulan. Bukan faktor utama. Ya, pendukung lah ya. Ya, bukan faktor utama menentukan tingkat kualitas sumber daya, capaian kualitas sumber daya manusia kita. Menurut saya faktor utama sukses kualitas sumber daya, investasi sumber daya manusia kita itu adalah sejauh mana alokasi anggaran yang kita alokasikan itu betul-betul memenuhi standarisasi kualitas pendidikan yang kita mau tuju. Contoh, saya sampai hari ini selalu mendengungkan dan selalu menyuarakan bahwa mestinya bukan beasiswanya duluan yang diperbanyak, tetapi biaya operasional sekolah itulah yang justru harusnya kita penuhi. Apalagi kalau statusnya wajib belajar. Wajib belajar itu perintah konstitusi. Perintah konstitusi. Dan itunya harus menjadi tanggung jawab negara. Mulai dari TK sampai dengan SMA. Kan 12 tahun tuh. Ya, wajib belajar 12 wajib belajar. Maka itu negara wajib mengurusi itu. Hari ini biaya operasional sekolah kita, standarisasinya itu belum memenuhi standar yang sesungguhnya. Mestinya, idealnya, siswa SMA, kita ambil SMA saja. SMA itu 4,5 juta, ya, 3,5 sampai 5 juta itu idealnya biaya operasional sekolah itu satu siswa per tahun. SMK itu mestinya 7,5 juta per siswa per tahun. Kalau ada prodi-prodi yang lebih spesifik, bisa di atas itu. Hari ini kita hanya baru mampu mengalokasikan SMA itu 2,5 juta sampai 3 juta saja. SMK itu belum sampai 5 juta per tahun per siswa. Bagaimana mau mengejar kualitas kalau seperti itu? Gitu. Belum lagi kita bicara soal bagaimana kompetensi guru, karena di dunia pendidikan itu ada 3 pilar utama menentukan di situ. Apa itu? Pertama adalah sarana dan prasarananya. Akses pendidikan harus terjangkau dan mudah didapatkan. Tapi kita bisa lihat sapras kita, sarana dan prasarana pendidikan kita kan ada gap yang luar biasa. Bandingkan saja antara sekolah milik pemerintah yang ada di pusat kota, yang ada di pinggiran kota kan berbeda jauh. Ya. Padahal sebetulnya tidak boleh ada perbedaan itu. Kan memiliki hak yang sama kan? Ya. Jangan karena geografis justru berbeda. Itu satu. Itu idealnya kan gitu. Yang kedua, belum lagi kita bicara yang ada di pedesaan, yang ada di daerah terpencil dan lain sebagainya. Kan banyak sekolah-sekolah kan kita itu justru
pejuang-pejuang penduduk setempat itu mendirikan sekolah demi menyekolahkan anaknya dengan inisiatifnya coba. Di ujung pelosok-pelosok desa itu. Ayo. Lalu yang kedua adalah guru. Gurunya. Ya kan? Gurunya. Guru-guru kita seperti apa? Hari ini. Guru-guru kita masih banyak guru kita yang belum tersertifikasi. Guru-guru kita masih banyak yang kompetensinya masih belum sesuai dengan standar yang ini. Lalu yang ketiga kurikulum. Itu 3 unsur ini harusnya dikerjain secara simultan. Mestinya sudah tidak ada gap yang terlalu jauh. Makanya kita sering bilang itu, banyak pengamat mengatakan bahwa unsur pendidikan kita itu semuanya tidak tune in. Nggak nyambung ya. Saprasnya berdimensi abad ke-19, gurunya berabad ke-20, tapi anak yang diajari anak milenial 2021. Akhirnya apa? Kayak Jaka Sembung naik ojek jadinya gitu loh. Nggak pernah ketemu pada satu titik. Ini yang mestinya menurut saya ke depan itu, apalagi Kalimantan Timur sebagai tetangga terdekat, penyangga utamanya IKN, ini mestinya kita kejar itu. Sekolah Anda dulu di SD hingga hari ini kan masih itu juga kan? Yang berubah kan kalau zaman saya dulu papan tulis pakai kapur, sekarang kan sudah whiteboard. Itu aja bedanya, mejanya sudah bagus. Tapi ruang atmosfernya kan tidak ada yang beda. Gitu. Termasuk pola pengajaran gitu ya. Dan itu kemarin tuh kelihatan sekali COVID membukakan mata kita, pikiran kita dengan adanya hikmah, dengan adanya COVID itu membukakan kita bahwa betapa kita dipaksa, guru kita dipaksa untuk melek teknologi gitu. Coba bayangin. Tapi bisa kan akhirnya? Akhirnya bisa. Sebetulnya orang Indonesia itu hebat gitu. Kalau dipaksa bisa jadi gitu loh. Nah makanya itu menurut saya itu mestinya ini ada ke depan itu pemimpin Kalimantan itu punya itu loh yang harus kamu kerjakan gitu ya. Masalah itu dipahami benar gitu loh. Ada disparitas antar kawasan. Kita harus jujur katakan bahwa konsep pembangunan antar kawasan kita itu kan gagal di Indonesia ini. Termasuk di Kalimantan Timur. Karena itu tadi pemimpin kita seringkali berpikir sektoral. Berpikirnya di kota aja gitu, nggak pernah mikir di pedesaan, bagaimana di desa. Lu mau jadi orang kota mau itu nggak pernah dipikirin. Padahal mestinya itu membangun pertumbuhan itu mestinya ada di desa-desa itu. Itulah yang konsep desa mengepung kota itu. Kalau desanya duluan sejahtera, insya Allah akan dengan sendirinya melahirkan kota yang bagus gitu. Bukan kotanya diperbaiki, tapi desanya ditinggalkan itu dia masalahnya. Itu loh. Tapi dengan desanya diperbaiki, otomatis kotanya juga terbaiki. Itu dia. Tapi menaik tadi perasaannya abad 19, gurunya abad 20, siswanya anak milenial 21. Jadi kayak Jaka Sembung naik ojek gitu loh. Oke, menarik sekali tadi. Ya, kita cukup karena mungkin sudah hampir 1 jam lebih. Ada poin-poin yang saya dapat, Bang Usman, bagaimana ceritanya dia dari Senat. Kemudian soal politik tadi kita mungkin kalau Pak Hadi, Pak Isran sama Pak Udi nonton, bisa kita undang lagi nanti. Kemudian soal pendidikan tadi, ada masalah yang sebenarnya sudah teridentifikasi. Cuma bagaimana nanti bisa terlaksana oleh pemimpin-pemimpin yang kita menuju 2024 dan mungkin ada opsi-opsi yang menarik saya ambil tadi adalah sudah mulai berubah culture itu pada bukan hanya sosoknya tapi gagasan, Bang ya. Maksud saya adalah sudah waktunya kita tidak terlalu terjebak kepada personal figur, tetapi yang kita justru dorong itu siapa figur yang menawarkan gagasan. Gitu loh. Itu yang mestinya dikedepankan, dan kalau perlu para figur-figur itu berani tampil untuk adu gagasan, sehingga masyarakat tercerdaskan bahwa pemimpin saya itu punya
pikiran-pikiran ini, sehingga ketika dia memilih dia sudah bisa yang mana yang cocok dengan dirinya gitu, bukan karena berapa bantuan yang dia datangkan untuk dipilih gitu loh. Itu kan masalahnya seperti itu. Akhirnya apa? Kita bertarung siapa yang banyak memberikan bantuan, bukan siapa yang memang betul-betul nantinya akan membawa perubahan, membawa gagasan perubahan untuk ke masa depan rakyat itu sendiri. Jadi kita ini hanya bertarung pada wilayah seberapa banyak lu punya modal untuk memberikan bantuan kepada rakyat gitu. Dan itu salah ya? Menurut saya nyatanya banyak tidak mencerahkan juga. Gitu lah. Dan itu manipulatif namanya menurut saya gitu loh. Menyulap aspirasi publik jadinya gitu lah. Apakah karena bisa dibilang, saya bisa bilang gagasan menimbulkan figur? Ya, pada intinya itu gitu loh. Dengan gagasan itu akan melihatkan siapa yang membawa gagasan itu. Figurnya ini tuh. Nah, orang akan tertuju gitu. Sehingga apa? Orang akan dengan ikhlas memilih sesuai dengan apa yang ekspektasinya. Apa yang masuk ke dia gitu ya? Ke dia gitu. Bukan karena seberapa beban berat yang dia terima dari sumbangan si sosok itu gitu loh. Itu yang saya maksud gitu. Oke, baik, jelang 2024 itu adalah hal yang mungkin masyarakat harus mulai paham banget dan itu sangat baik untuk demokrasi. Sekian dari saya, Bang Usman, terima kasih sudah datang. Mungkin next time kita bisa ngobrol-ngobrol lagi karena ada hal positif yang menjadi baik untuk didengar dari Bang Usman tadi. Sampai jumpa lagi, Underwear Talks about Ideas, Pojok Negeri Media. Oke.